Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alhan Hussein dengan NIM 122700515. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan codingan saya melalui POV admin. Dan nanti akan ada teman saya Ali Firmansyah yang menyampaikan codingan juga melalui POV anggota. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai batang tubuh utamanya atau in main-nya. Di sini seperti biasa untuk in main di awalnya itu adalah pendeklarasian variabel-variabel yang akan digunakan di bawahnya. Seperti ini ada string password underscore login, user underscore login. Di sini ada dua pengondisian. Pengondisian pertama yaitu username 1 dan password 1 itu untuk mengakses POV admin dalam program ini. Lalu yang kedua adalah username 2 dengan username 2 anggota, password 54321 itu untuk mengakses POV anggota dalam program ini. Ada juga integer input dan juga char repeat. Untuk tampilan awalnya dia akan tampilan seperti ini. Selamat datang di perpustakaan. Untuk ini adalah anggota defaultnya. Anggota default yang kami setting manual untuk menampilkan secara manual. Sebenarnya kita bisa menambahkan anggota di sini secara manual ataupun menambahkan anggotanya itu melalui program yang sudah saya buat, ada fungsinya. Di sini adalah tampilan buku defaultnya. Buku default di sini terdapat 6, seperti anggotanya juga ada 6. Kita sama seperti anggota, kita dapat menambahkan bukunya secara manual di dalam source code ini, ataupun kita dapat menambahkan bukunya itu dalam program yang sudah kita buat. Di sini kita akan dimintakan memasukkan username dan juga passwordnya. Karena saya ingin mengakses POV admin, maka saya akan memasukkan username dan juga passwordnya admin. Satu admin 345. Jika password dan adminnya sesuai dan username sesuai, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita akan coba satu-satu, mulai dari tambah. Kita akan tampilkan dulu, tampilkan anggota perpustakaannya. Sesuai dengan anggota default yang ada di sini. Nah, yang saya singgung tadi, kita dapat menambahkan anggota secara manual di sini, ataupun kita dapat menambahkan anggota di sini dengan fungsi yang sudah kita buat. Dengan ID anggota, misal 199, namanya adalah Husen, dengan alamat di Cipadung, nomor handphonenya 577, dengan emailnya husen@gmail.com. Nah, ID di sini sudah terdaftar. Oh, ID-nya sudah sama, berarti kita harus ganti karena ID di sini sesuai dengan sama dengan ID di sini, berarti kita harus ganti ID-nya. Coba kita tambahkan lagi. ID-nya adalah 990, namanya Husen, alamatnya Cipadung, nomor handphone 577 524, husen@gmail.com. Nah, jika ID-nya tidak ada di dalam daftar anggota default-nya, maka akan anggota berhasil ditambahkan. Coba kita cek sekarang ada di tampilkan anggota. Nah, data tadi akan masuk ke dalam sini. Husen, Cipadung, ID anggota 990 dengan nomor handphone 524 dengan email husen@gmail.com. Selanjutnya, gimana sih kalau kita pengen menghapus? Admin tentu punya akses untuk menghapus anggota-anggota perpustakaan. Kita bisa menghapus anggota tersebut berdasarkan parameter dari nama anggotanya. Misal kita akan hapus kembali data yang telah kita inputkan tadi, Husen. Kita akan masukkan nama Husen di sini. Jika anggota tersebut ditemukan dalam daftar anggota, maka akan muncul notifikasi anggota dengan nama Husen berhasil dihapus. Sekarang kita cek kembali, tampilkan anggota. Husen sudah hilang dari daftar anggota di sini. Selanjutnya adalah tambahkan buku. Sebelum tambahkan buku, kita akan tampilkan dulu buku yang ada. Buku defaultnya tadi sesuai dengan yang ada di sini. Terdapat 6 buku default. Di sini juga terdapat 6 buku default. Sekarang mari kita coba tambahkan bukunya dari POV admin. Kode bukunya kita dapat masukkan 994. Judul bukunya misalkan Sinoherd. Selanjutnya genrenya adalah pendidikan. Penulisnya adalah saya. Penerbitnya adalah dia. Lalu tahun terbitnya ada 1990. Denda buku per harinya 9.000. Buku berhasil ditambahkan. Ini dapat didapatkan jika kode buku di sini tidak sama dengan kode buku default yang ada di sini. Jika kode buku di sini default, kasusnya akan seperti yang anggota tadi. Buku ini tidak akan dapat ditambahkan karena kode bukunya sama dengan kode buku default yang ada di atas. Coba kita tampilkan buku yang sudah kita tambahkan. Nah, terdapat di sini ya. Kode buku 994, judul bukunya Sinoherd, genre pendidikan, dan segala macamnya. Kita juga dapat menghapus buku yang sudah kita tambahkan. Untuk menghapus di sini, untuk parameternya itu adalah judul buku tersebut. Jadi, misal kita akan menghapus buku yang tadi, pastikan judulnya sesuai. Key sensitif di sini penting. Jadi, huruf besar kecilnya
pastikan sesuai dengan judul yang ada di sini, Sinoheart. Jika judul buku tersebut ditemukan dalam daftar buku, maka akan didapatkan notifikasi buku dengan judul Sinoheart berhasil dihapus. Selanjutnya adalah tambahkan rak buku. Sebelumnya lihat di sini, untuk tampilan rak bukunya di sini masih kosong, maka kita sebagai admin akan menambahkan rak bukunya. Nomor rak bukunya 1, lokasi rak bukunya berada di lantai 3, lalu kapasitas rak bukunya kita dapat isi dengan 10. Nah, untuk menambahkan buku ke dalam rak di sini, kita menggunakan parameternya itu adalah kode bukunya. Kode buku di sini kita dapat sesuaikan antara 612, 551, dan lainnya. Kita akan memasukkan 612. Nah, jika kode buku tersebut sesuai dan kode buku tersebut tidak sedang berada di rak lain, maka akan didapatkan notifikasi rak buku berhasil ditambahkan. Sekarang mari kita coba cek. Nah, rak buku sudah ada dengan nomor rak buku 1, lokasi lantai 3, kapasitas rak buku 10. Daftar bukunya sesuai yang kita masukkan tadi, kode buku 612 dengan judul bicara itu ada seninya. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 9. Untuk nomor 9 di sini adalah fungsi hapus rak buku. Kita sebagai admin dapat menghapus rak buku yang sudah diciptakan. Untuk parameternya itu adalah nomor rak yang kita ciptakan tadi. Nomor rak tadi kan di sini ada 1, berarti kita akan masukkan nomor rak. Coba kita tes 3. Rak buku dengan nomor 3 tidak ditemukan karena kita hanya menciptakan rak buku 1 saja. Jadi jika kita masukkan 1 di sini, rak buku dengan nomor 1 berhasil dihapus. Jika kita cek lagi apakah masih ada rak bukunya sudah tidak ada. Datanya 0 sekarang. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke nomor 10. Nomor 10 itu adalah tambahkan transaksi peminjaman. Jadi, untuk transaksi peminjaman ini kita memerlukan data anggota yaitu ID-nya. ID-nya di sini sesuai dengan default di sini terdapat ID 122. Kita pakai ID 122 saja. Nah, setelah ID dimasukkan, anggota admin dapat memilih buku yang ingin dipinjam itu berdasarkan parameternya itu adalah judul bukunya, bukan kode bukunya tapi judul bukunya. Misalnya kita ingin meminjam bicara itu ada seninya, bicara itu ada seninya. Tanggal peminjamannya kita masukkan hari ini 30.06.2023. Oke, untuk peminjaman di sini kita memberikan batasan yaitu 2 minggu dari tanggal peminjaman. Jadi 2 minggu dari tanggal peminjaman itu buku sudah harus dikembalikan. Jika lewat dari batas peminjaman tersebut, peminjam akan dikenakan denda. Lalu di sini kita dapat isi denda buku perharinya sesuai dengan data yang ada di sini. Untuk data yang di sini 612 itu denda buku perharinya 7.000. Jadi kita akan masukkan 7.000. Kita akan lalu setelah admin dapat meminjamkan buku kepada anggota, admin juga dapat menambahkan transaksi pengembalian buku yang dari anggota melalui admin. Caranya adalah dengan nomor 11. Nomor 11 adalah tambah transaksi pengembalian. Kita coba. Di sini berdasarkan ID anggotanya. Parameternya itu adalah ID anggotanya. Tadi kan kita menggunakan ID anggota 122. Coba kita cek 119. 119 yaitu Alif Firmansyah tidak ada transaksi peminjaman untuk anggota tersebut. Itu berarti anggota tersebut belum meminjam buku apapun dari program ini. Mari kita cek dengan ID anggota 122 tadi meminjam buku. Nah, kalau ID anggota tersebut sedang meminjam buku, maka di sini akan menampilkan datanya. Tanggal peminjamannya sesuai dengan yang kita input tadi, tanggal 30 bulan 6 tahun 2023, dan juga bukunya akan ditampilkan yaitu judul bukunya. Pilih nomor transaksi, kita akan pilih nomor 1 karena dia hanya meminjam satu buku, jadi kita akan pilih nomor 1. Tanggal pengembalian kita akan buat dia telat 1 hari karena tadi batasnya 2 minggu, berarti tanggal 14 kita akan buat dia telat 1 hari yaitu tanggal 15 bulan 7 tahun 2023. Nah, karena dia telat 1 hari, maka peminjam akan dikenakan denda total. Denda total itu dihitungnya itu berdasarkan harinya, yaitu di sini 7.000 per hari karena sesuai dengan buku ini ya, buku 612 itu 7.000 per hari. Setelah itu, fungsi terakhir adalah kita dapat nomor 12, kita dapat menampilkan detail transaksinya. Coba kita cek lagi. Di sini anggota default kita akan cek nomor 119. 119 tidak meminjam sama sekali dan tidak mengembalikan buku sama sekali. Akan lain cerita kalau kita cek anggota yang tadi sudah meminjam buku 122.
122 akan ada tampilan riwayat transaksi peminjaman dan juga riwayat transaksi pengembalian dari anggota tersebut. Di sini ada tanggal peminjaman dan juga bukunya. Di sini juga ada tanggal pengembalian dan juga bukunya serta denda yang diberikan kepada peminjam tersebut. Untuk yang terakhir adalah keluar, ini untuk menyelesaikan program ini. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk ininya, untuk batang tubuh utamanya. Oke, untuk melanjutkan penjelasan saya yang sebelumnya kan sudah saya jelaskan mengenai program ini itu secara garis besar itu seperti apa sih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detailnya kelas per kelas dan fungsi per fungsinya. Jadi yang pertama saya akan memulai dari kelas transaksi pengembalian. Jadi di kelas transaksi pengembalian ini, sama seperti kelas pada umumnya, dia memiliki dua anggota. Jadi yang pertama anggota private yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Yang kedua adalah anggota public. Anggota publik ini untuk diakses di kelas lain ataupun untuk keperluan lainnya. Nah, untuk anggota private di sini ada string tanggal pengembalian, ada juga integer denda total, dan dia juga membuat objek data transaksi peminjaman dengan pointer ke kelas transaksi peminjaman di sini. Lalu untuk publiknya di sini dia sebenarnya hanya konstruktor saja untuk memperjelas identitasnya, memperjelas value-nya. Seperti di sini, tanggal pengembalian sama dengan tanggal pengembalian itu maksudnya tanggal pengembalian yang di sini itu sama dengan value-nya dengan tanggal pengembalian yang ada di sini. Begitupun denda total dan begitupun data transaksi peminjamannya. Di sini adalah setter getternya yang dapat dipanggil dalam fungsi lain tuh ininya. String get tanggal pengembalian, get denda total dan juga get data transaksi peminjaman ini. Oke, satu selesai. Oke, selanjutnya kita bakalan lanjut ke kelas detail transaksi di sini. Nah, kelas ini itu sebenarnya fungsinya cuma untuk menampilkan detail-detail dari transaksi yang udah dibuat sama kelas-kelas di atasnya. Jadi, kelas ini itu sebenarnya hanya untuk menyediakan vektor-vektor untuk menampung semua data yang ada di atas. Seperti ini misalnya. Ada vektor daftar anggota, vektornya itu ngambil data dari pointernya yaitu kelas anggota. Ada juga daftar buku, dia nge-pointernya ke buku, ke kelas buku. Ada vektor daftar rak buku, dia ngambil pointernya itu dari kelas rak buku dan seterusnya. Sebenarnya yang penting dari kelas ini itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalamnya atau void-void yang ada di dalamnya. Karena dengan fungsi-fungsi itu tuh program ini bisa berjalan. Kayak misalnya ini yang pertama ada void tambah anggota. Jadi void tambah anggota ini dia ngambil value atau ngambil datanya itu dari vektor daftar anggota yang di atas. Jadi admin bakalan input berdasarkan parameter yang sesuai dari atribut anggota. Seperti di sini ada ID anggota, ada nama anggota, ada alamatnya, ada nomor handphonenya, dan juga ada emailnya. Nah, fungsi sin ignore di sini itu sebenarnya untuk menghapus karakter dalam input buffer. Jadi, kalau nggak ada sin ignore di sini nih, si nama ini dia bakalan ngambil data dari si atasnya, ngambil masukan dari si atasnya. Kenapa? Karena si nama ini menganggap yang atasnya itu merupakan masukan buat dia juga. Makanya di sini ada sin ignore. Lanjut di sini kita pertama akan deklarasikan dulu si anggota ditemukan itu sebagai false. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perulangan. Perulangan di sini itu untuk vektor daftar anggota ini. Pada setiap perulangan, elemen anggota dari daftar anggota akan dimasukkan ke pointer anggota. Lanjut ke bawahnya, jika anggota get ID nama itu berarti kita menggunakan parameter ID di sini. Jadi di sini itu perulangan ini fungsinya untuk mengecek apakah anggota yang dimasukkan tuh ID-nya udah ada atau belum dalam sini tuh. Kalau misal ID-nya sudah ada, maka dia akan ke sini. ID sudah terdaftar. Tapi jika ID-nya belum ada, maka dia akan break di sini, lanjut ke bawahnya. Yaitu dia akan membuat objek baru, new anggota, dengan parameter yang tadi, ID nama, alamat, nomor HP, dan email. Lalu dia akan push data anggota yang ada di sini, pushback ke vektor daftar anggota. Lalu akan muncul notifikasi anggota berhasil ditambahkan. Nanti setelah itu tuh anggota ditemukannya akan menjadi true sesuai sama yang di atas ini ya. Anggotanya ditemukannya sebagai true, makanya dia akan berhasil ditambahkan dan dimasukkan ke dalam vektor daftar anggota. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke fungsi hapus anggota. Nah, fungsi hapus anggota ini dia sama kayak sebelumnya, dia ngambil value, ngambil datanya itu dari vektor daftar anggota. Nah, jadi admin selain bisa menambahkan anggota,
menampilkan anggota, dia juga bisa menghapus anggota. Nah, parameter apa sih yang dipakai admin buat menghapus anggota? Parameter yang digunakan di sini adalah nama dari anggotanya. Jadi setelah admin menginput nama dari anggota yang ingin dihapus, kita akan melakukan perulangan di sini. Perulangan dari yang inisiasi awalnya itu dari indeks 0 si daftar anggota. Selanjutnya, dia bakalan ngecek nih, ada nggak sih anggota dengan nama tersebut di dalam pointer yang di sini. Karena isi vektornya kan udah dimasukin ke sini. Setiap vektornya dilakukan perulangan, dia bakalan masuk ke pointer data anggota ini. Jadi pengecekan di sini melalui data anggota. Apakah ada nama yang di admin inputkan di dalam pointer di sini. Nah, kalau misalkan ada, maka dia akan langsung menghapus ke bawahnya. Di sini ada delete data anggota. Itu tuh untuk menghapus objek yang ditunjuk oleh perulangan data anggota tadi. Dalam hal ini tuh dia menggunakan operator dereferensi yang di bintang di sini nih untuk mengakses objek si anggota tadi. Selanjutnya, setelah dihapus dari ininya perulangan data anggotanya, kita akan menghapus dari vektornya langsung. Jadi daftar anggota.erase. Dia bakalan menghapus elemennya dari vektor menggunakan fungsi erase yang ada di sini dengan melewatkan perulangan dari data anggotanya. Jadi perulangannya ini kan udah dihapus di sini. Lalu kita akan menghapus langsung dari vektornya menggunakan fungsi erase di sini. Jadi dia bakalan langsung menghapus elemen yang ditunjuk oleh perulangan dari vektor tersebut. Setelah berhasil dihapus, akan muncul notifikasi seperti ini. Anggota dengan nama yang tadi diinput oleh admin berhasil dihapus. Tapi kalau namanya tidak ditemukan dalam vektor daftar anggota, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Anggota dengan nama yang diinputkan tidak ditemukan. Oke, selanjutnya adalah fungsi hapus buku. Sama seperti yang tadi saya bilang, POV admin ini dapat menghapus, menambah, dan juga menampilkan buku tersebut. Untuk parameter yang digunakan di sini adalah judul dari buku tersebut. Jadi admin akan menginputkan judulnya yang akan dihapus, lalu kita akan mulai perulangan lagi. Sama seperti sebelumnya, perulangannya dilakukan dimulai inisialisasinya dari indeks 0 dalam daftar buku, dalam vektor daftar buku, yang nantinya akan setiap data tersebut, setiap perulangannya akan dimasukkan ke dalam pointer detail buku. Nah, lalu di sini adalah if detail buku get judul sama dengan judul. Jadi kalau judul yang dimasukkan admin tersebut terdapat di dalam pointer ini, judulnya ada di dalam pointer ini, dalam vektor ini, maka buku tersebut akan langsung dieksekusi atau di-delete di sini. Delete di sini sama seperti sebelumnya, dia untuk menghapus menghapus dari pointernya. Lalu di bawahnya adalah daftar buku.erase. Nah, di sini dia akan melewatkan perulangannya pada detail di sini, detail buku yang pointer ini. Lalu dia akan menghapus elemennya langsung yang ditunjuk oleh perulangan dari vektornya. Jadi dia akan langsung menghapus elemennya dari vektornya, nggak pakai perulangannya lagi, nggak pakai pointernya juga. Nah, setelah perulangan tersebut berhasil, akan muncul notifikasi buku dengan judul yang diinputkan oleh admin berhasil dihapus. Tapi jika bukunya tidak ditemukan selama perulangan ini, judulnya tidak ditemukan, maka akan muncul notifikasi buku dengan judul yang diinputkan tidak berhasil ditemukan. Oke, selanjutnya kita ke fungsi tambah buku. Dalam POV admin, admin dapat menampilkan buku, menambahkan buku, dan juga menghapus buku yang sudah ada. Pertama-tama, kita di sini seperti biasa pendeklarasian variabelnya, dan juga di sini ada status untuk menampilkan apakah buku tersebut ada atau tidak untuk dipinjam. Di sini ada kode buku, admin akan menginputkan kode buku, judul buku, scene ignore sama seperti tadi agar tidak terjadi salah input. Lalu ada genre di sini, ada penulis, ada penerbit, tahun terbit, dan juga denda buku per hari. Setelah semua parameter di sini diinputkan oleh admin, parameter-parameter tersebut akan dijadikan objek new yang nantinya objek new buku yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pointer detail buku ini. Jadi setelah dimasukkan datanya ke dalam detail buku, dia akan di pushback ke dalam vektor daftar buku agar menjadi data di dalam vektor.
setelah buku sesuai dengan parameter yang ada di sini berhasil dimasukkan sesuai dengan di sini, maka akan muncul notifikasi seperti di sini. Buku berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita bakalan ke fungsi hapus rak buku. Admin itu dapat menghapus rak buku yang ada dengan menggunakan parameter nomor dari rak buku tersebut. Setelah admin menginputkan nomor rak yang ingin dihapus, lalu akan dilakukan perulangan yang sama dengan perulangan hapus buku yang ada di atas. Perulangan di sini akan diinisialisasikan oleh vektor daftar rak buku yang nantinya datanya akan dimasukkan ke dalam pointer data rak buku. Lalu setelah perulangan dilakukan, nah perulangan itu akan dilakukan sampai habis, sampai data dalam vektor ini habis, atau sampai nomor rak yang ditemukan itu sudah sesuai dengan yang ingin ditemukan, sudah sesuai dengan nomor rak yang sedang dilakukan perulangannya. Contohnya ada di sini. Di sini itu untuk memeriksa apakah nomor rak yang dicari oleh admin sama dengan nomor rak yang ada di perulangannya. Jika nomor raknya sama, maka di sini akan langsung melakukan penghapusan dari pointernya, delete pointer, delete data dari pointer ini. Lalu selanjutnya, jika sudah dilakukan delete dari pointer, kita akan menghapus dari elemen tersebut dari vektornya langsung menggunakan daftar rak buku .erase. Jadi dia akan langsung menghapus elemen tersebut, indeks tersebut dari vektor rak bukunya. Selanjutnya, jika itu berhasil, maka akan muncul notifikasi rak buku dengan nomor rak yang sudah diinput oleh admin tadi berhasil dihapus. Selesai. Tapi jika misalkan nomor rak tersebut tidak ditemukan dalam vektor ini, tidak ditemukan dalam pointer ini, maka akan muncul notifikasi rak buku dengan nomor rak yang diinputkan oleh admin tadi tidak ditemukan. Oke, saya akan lanjutkan ke fungsi tambah rak buku. Sama seperti sebelum-sebelumnya, POV admin di sini mempunyai akses ke 3 hal, yaitu tambah rak buku, ada juga hapus rak buku, dan juga tampilkan rak buku. Di sini saya akan pertama menjelaskan yaitu tambah rak buku. Nah, fungsi tambah rak buku ini dapat membuat sebuah rak buku dengan atribut integer nomor raknya, ada kapasitas bukunya sebagai integer juga, dan juga ada lokasinya. Setelah rak dibuat, buku yang tersedia untuk ditambahkan ke dalam rak akan ditampilkan melalui fungsi tampilkan buku yang ada di sini. Penambahan buku dalam rak menggunakan parameter kode buku. Jadi, setelah raknya dibuat dengan parameter di sini, buku tersedia akan ditampilkan, maka untuk menambahkan buku tersebut ke dalam rak, kita menggunakan kode buku. Admin menggunakan kode buku. Setelah itu dilakukan perulangannya, dicari. Di sini pertama adalah untuk pendeklarasiannya, detail buku sama dengan 0 PTR. Itu berarti detail buku itu nilainya masih 0. Lalu kita lakukan perulangan. Kita lihat di dalam vektor daftar buku, perulangannya diinisialisasikan sama seperti sebelumnya, diinisialisasikan dari indeks 0 dalam daftar buku yang nantinya akan dimasukkan ke pointer buku di sini. Lalu di sini dicek apakah kode buku yang dimasukkan di dalam sini terdapat dalam vektor tersebut. Jika terdapat, maka dia akan langsung break di sini. Nah, setelah break di sini, dia akan langsung keluar dari perulangannya. Karena bukunya sudah ditemukan, jadi dia langsung keluar dari perulangannya. Nah, setelah bukunya ditemukan, dia akan lanjut ke sini. If detail buku tidak sama dengan 0 PTR. Jadi detail bukunya itu sudah ada isinya, tidak sama dengan 0 lagi. Setelah kalau ini terpenuhi, dilanjut lagi ke bawah. Get norak sama dengan 0. Di sini maksudnya itu adalah pengecekan apakah detail buku tersebut sudah memiliki nomor rak atau belum. Makanya di sini ada get norak sama dengan 0. Lalu di bawahnya dilakukan lagi pengecekan. Kalau misalkan belum ditemukan, memang get noraknya itu 0, jadi buku tersebut memiliki nomor rak, maka buku tersebut akan dimasukkan ke dalam rak buku yang baru, objek rak buku baru di sini. Dengan parameter-parameter seperti tadi, nomor rak, lokasi, kapasitas, dan segala macamnya. Akan dimasukkan ke objek baru rak buku di sini. Setelah dimasukkan ke situ, maka detail bukunya akan terhubung langsung dengan nomor rak yang ada. Lalu
setelah data rak buku yang di sini sudah sesuai dengan yang di atas, maka dia akan di pushback ke dalam vektor daftar rak buku yang ada di sini. Setelah data tersebut berhasil di pushback, akan muncul notifikasi rak buku berhasil ditambahkan. Nah, kalau misalkan di sini get no raknya tidak sama dengan 0, maka dia tidak akan mengeksekusi source code yang ini, melainkan dia akan mengeksekusi yang ini. Mengapa? Karena itu berarti jika tidak sama dengan 0, buku tersebut itu sudah ada di rak lain, sudah tidak bisa dimasukkan ke dalam rak yang baru. Nah, untuk di sini kasusnya adalah kalau buku tidak ditemukan, berarti yang ini. Jadi kalau misalkan bukunya itu tidak ditemukan di sini, berarti dia akan melompat semuanya, mengeksekusi langsung yang buku tidak ditemukan di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi tambah transaksi pengembalian. Jadi, admin tuh dapat membuat sebuah transaksi pengembalian berdasarkan ID anggotanya yang sedang meminjam buku. Jadi, pertama admin akan menginputkan ID anggota tersebut. Setelah admin menginputkan ID anggotanya, perulangan akan dilakukan. Sebelum perulangan dilakukan, kita akan mendeklarasikan dulu di sini anggota. Di sini tuh data anggota di sini nilainya masih 0 atau masih sama dengan 0 PTR. Jadi, setelah itu dideklarasikan, kita akan lakukan perulangannya. Untuk perulangan di sini, dia akan mengulang setiap elemen dalam daftar anggota, dalam vektor daftar anggota, dan pada setiap perulangan tersebut, elemen yang saat ini sedang disimpan di vektor sini, yang sedang diulang, dia akan masuk ke variabel anggota yang bertipe pointer anggota. Lalu, di sini kita akan melakukan pengecekan. Apakah ID nama pada objek anggota itu sama dengan ID anggota yang dicari oleh admin tersebut. Di sini ada get ID nama adalah sebuah metode pada objek anggota yang mengembalikan nilai dari ID namanya. Jika ID anggota yang diinputkan sama dengan ID anggota yang ada dalam perulangan, maka di sini bakalan menjadi seperti ini. Pointer data anggota sama dengan anggota. Di sini menetapkan pointer data anggota ke alamat objek anggota yang sesuai dengan ID anggotanya. Nah, setelah data anggota itu dimasukkan ke dalam pointer ini, karena tadi sudah ditemukan ID yang sama, maka selanjutnya kita masuk ke sini. Karena tadi data anggota tadi nilainya sudah tidak sama dengan 0, maka kita habis lewati perulangan ini karena sudah break di sini, kita langsung ke sini. Di sini dia akan menampilkan nama dari anggota tersebut. Jadi, setelah anggota yang dipastikan ditemukan dalam vektor daftar anggota, kita akan otomatis membuat di sini vektor transaksi peminjaman anggota yang akan digunakan untuk menyimpan transaksi peminjaman yang terkait dengan anggota tersebut. Jadi, di sini kita akan lakukan perulangan lagi. Kita akan melakukan perulangan setiap transaksi peminjaman dalam daftar transaksi peminjaman dan memeriksa apakah ID dari anggota tersebut terkait dengan transaksi peminjaman saat ini melalui yang ini. Sorry. Setelah itu, kita akan cek apakah ID anggota tersebut sama dengan ID yang sedang kita cari. Jika ID tersebut sama, maka kita akan push back. Kita akan masukkan perulangan yang sedang dilakukan ke dalam vektor transaksi peminjaman anggota. Vektor yang baru kita buat barusan untuk menampung peminjaman apa aja sih yang sedang dilakukan oleh anggota tersebut. Oke, kita lanjut. Sorry tadi. Karena setelah di sini selesai, kita pushback ke dalam vektor transaksi peminjaman anggota, kita langsung lanjut ke bawahnya. Jika transaksi peminjaman anggota tidak kosong, berarti kan tadi sudah benar ya, kondisi sini sudah terpenuhi karena transaksi peminjaman anggota sini sudah ada isinya. Maka dilakukan perulangan lagi di sini. Perulangan di sini itu untuk melalui setiap transaksi peminjaman dalam vektor tersebut. Di dalam loop ini, transaksi peminjaman saat ini disimpan dalam pointer transaksi menggunakan transaksi peminjaman dalam kurung I. Kemudian, informasi transaksi peminjaman seperti tanggal transaksi, di sini ada tanggal transaksi, di sini tanggal transaksi get tanggal peminjaman, bukunya juga detail bukunya akan ditampilkan. Lalu
kita akan sebagai admin akan disuruh pilih nomor transaksi mana yang akan dikembalikan. Lanjut, setelah admin memilih nomor transaksi mana yang ingin dikembalikan, admin akan diminta untuk mengisi tanggal pengembaliannya, yaitu dalam bentuk tanggal, bulan, dan juga tahun. Lalu selanjutnya setelah tanggal pengembalian diberikan, akan dilakukan perhitungan untuk dendanya. Nah, untuk integer selisih hari dan integer denda total nanti akan dijelaskan secara detail oleh teman saya. Kita akan langsung lanjut ke bawahnya. Nah, transaksi pengembalian di sini kita akan membuat objek baru karena tadi kan sudah diberikan data baru ya. Nah, data baru yang tadi itu bakalan dibuat dalam objek baru yang namanya itu transaksi pengembalian. Dengan parameter-parameternya itu ada tanggal pengembalian, ada denda total, dan juga transaksi peminjamannya. Yang nantinya dia bakalan dimasukin ke dalam vektor daftar transaksi pengembalian. Setelah buku dikembalikan, status buku pada transaksi peminjaman diubah menjadi true untuk menandakan bahwa buku telah dikembalikan dan dapat dipinjam kembali. Pointer ke buku yang ada di sini ini dia akan kembali ditambahkan ke dalam vektor daftar buku. Jadi setelah statusnya di set true, buku tersebut akan dikembalikan ke dalam daftar buku menggunakan fungsi pushback di sini. Lalu akan ditampilkan ada tanggal peminjamannya, ada tanggal pengembaliannya, dan juga ada denda totalnya. Tapi jika misalkan nomor transaksi peminjaman yang diinputkan admin di sini tidak valid, maka akan muncul ke sini, nomor transaksi peminjaman tidak valid. Atau bahkan ada kasus di mana admin salah menginputkan ID anggotanya. Jadi anggota tersebut sebenarnya tidak meminjam apa-apa, tapi admin menginputkan ID dia, maka akan muncul seperti di sini. Tidak ada transaksi peminjaman untuk anggota tersebut. Nah, untuk kasus terakhir itu adalah jika admin benar-benar salah menginputkan ID anggotanya. Misal kasusnya adalah ID anggotanya 122, sementara admin menginputkan 123, maka anggota tersebut tidak akan ditemukan dan langsung loncat ke sini tidak melalui fungsi-fungsi yang ada di sini, perulangan yang ada di sini semuanya. Oke, untuk fungsi yang terakhir di sini itu adalah fungsi tampilkan detail transaksi. Gunanya itu buat apa? Gunanya itu adalah untuk kita sebagai admin untuk melihat daftar riwayat transaksi peminjaman ataupun pengembalian anggota. Berdasarkan di sini parameternya kita menggunakan ID anggotanya. Di sini setelah admin menginputkan ID anggotanya, kita akan inisialisasikan nilai dari pointer data anggota ini sama dengan 0 PTR atau sama dengan 0. Lalu setelah itu kita akan lakukan perulangan. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan pointer ke objek anggota yang ditemukan. Dilakukan perulangan melalui setiap anggota dalam vektor daftar anggota. Selanjutnya, di sini dilakukan pengecekan apabila anggota ID yang diinputkan oleh admin tersebut terdapat dalam vektor ini, maka itu berarti anggotanya ditemukan. Maka pointer data anggota diatur untuk menunjuk ke objek anggota tersebut, anggota yang ditemukan tadi, yang ID-nya sama tadi. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah data anggota tidak bernilai 0 PTR. Jelas tidak, karena di sini kita sudah masukkan anggota ini sebagai pointernya itu datanya diambil dari sini. Jadi di sini sudah pasti terpenuhi. Setelah tidak sudah dipenuhi, maka dia akan menampilkan namanya, nama dari anggotanya, lalu akan menampilkan riwayat transaksi peminjaman anggotanya. Ditampilkan di sini melalui perulangan. Dilakukan perulangan for pertama untuk mengulang semua data yang terdapat dalam vektor daftar transaksi peminjaman ini. Nah, perulangannya itu digunakan untuk mengecek apakah ID yang sedang kita cari itu apakah ada transaksi peminjamannya. Dilakukan perulangan, jika ada, maka found peminjamannya akan sama dengan true. Jika found peminjaman sama dengan true, maka akan menampilkan output tanggal peminjaman, yaitu tanggal dari saat anggota itu meminjam, dan juga detail bukunya, detail buku apa yang sedang dipinjam. Tapi jika found peminjamannya tidak ada, jika found peminjaman sama dengan false, maka akan ditampilkan tidak ada transaksi peminjaman untuk anggota tersebut. Selanjutnya adalah untuk melihat apakah anggota tersebut memiliki riwayat transaksi pengembalian, tadi kan peminjaman ya.
Di sini bahwa fun pengembaliannya kita setting sebagai false terlebih dahulu, lalu kita lakukan perulangan melalui inisialisasi awalnya melalui indeks 0 dalam vektor daftar transaksi pengembalian yang setiap perulangannya akan dimasukkan ke dalam transaksi, pointer transaksi ini. Di sini dilakukan pengecekan apakah ID yang dicari oleh admin itu sama dengan ID yang sedang dilakukan perulangannya. Jika ID yang didapatkan oleh admin sama dengan ID anggota yang sedang dilakukan perulangannya, maka file pengembaliannya akan menjadi true, akan didapatkan datanya. Setelah data didapatkan, maka akan dimunculkan tanggal pengembaliannya dan juga detail buku yang dipinjam oleh dia, dan terakhir adalah dendanya. Tapi jika selesai dari sini, jika tidak ada pengembalian dari anggota tersebut, jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan tidak ada transaksi pengembalian untuk anggota tersebut. Yang terakhir adalah jika admin salah menginputkan anggotanya, maka akan muncul notifikasi anggota tidak ditemukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan untuk fungsi anggota. Jadi di codingan ini untuk akses login itu menggunakan do while. Jadi jika loginnya tidak lebih dari atau sama dengan 3 kali, maka perulangan itu akan terus berlanjut. Dan jika misalnya loginnya berhasil sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan, maka akan menghasilkan output seperti ini. Jika misalnya loginnya tidak berhasil, dia akan melakukan pengulangan terus sampai 3 kali. Misalnya kita contohkan ya. Nah, itu di sini jika tidak berhasil, dia akan menuju ke else yang ini dengan logika seperti ini. I-nya ditambah 1 terus dimasukkan ke sini 1, lagi jadi 2, dan jadi 3. Nah, ketika emang lu sudah lebih dari 3 kali, maka dia akan lanjut ke if yang ini. Jika login tidak sama dengan berhasil, karena di setiap login itu ada variabel berhasil ini, nah maka akan menghasilkan login Anda terblokir dan ini akan error. Uh, Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Kita login lagi dengan parameter yang sudah sesuai. Anggota anggota 64321. Nah, kita langsung ke menu yang pertama. Di sini ada tampilan anggota perpustakaan yang memiliki output seperti ini. Dikarenakan ini semua tuh nyambung ke kelas anggota yang ada di atas. Kelas anggota. Nah, di sini kita punya kelas anggota yang memiliki 2 enkapsulasi. Yang pertama private dan public. Yang di dalam private-nya ini mempunyai atribut integer ID nama, string alamat, integer nomor HP, sama string email. Kenapa ada yang integer, kenapa ada yang string? Karena yang integer ini ID nama sama HP ini tidak menggunakan huruf. Jadi agar menggunakan integer agar nantinya tuh di memori penyimpanannya menjadi lebih kecil. Dan enkapsulasi yang kedua ada public. Di sini kita punya konstruktor anggota dengan parameter integer ID nama, string alamat, integer nomor HP, sama string email. Nah, dan jadi di sini kita mempunyai this ID nama dan seterusnya itu agar ID nama yang di sini itu dimasukkan ke private yang di atas. Jadi ketika di input ID nama yang di sini, ini kan public jadi bisa diakses semuanya. Jadi jika di input ID nama yang di sini dimasukkan ke private yang atas. Jadi, begitu pula seterusnya di nama sama, alamat, nomor HP, email pun sama. Dan di sini kita punya getter. Jadi ada integer get ID nama, ada konstantanya agar nilai tidak bisa diubah. Yang ketika ini sudah di-input, sudah diisi parameter, sudah diisi, maka akan mengembalikan nilai ke ID nama yang tadi ini. Nah, ini semua tuh diisinya di dalam in main tadi.
Nah, seperti di sini, misalnya anggota satu ini, AGT1 ini merupakan pointer ke anggota. Jadi nilai dimasukkan ke anggota tadi, terus parameter di sini diisi sesuai sama yang tadi, ID, kemudian nama, lokasi, nomor telepon, kemudian email. Jika sudah semua, nanti nilai-nilai ini nih anggota satu ini di pushback atau dimasukkan ke daftar anggota untuk menjadi outputnya nanti. Nah, ini tuh di dalam void daftar anggota. Ada di dalam void. Nah, void tampilkan anggota. Jadi di sini void tampilkan anggota itu fungsinya untuk menampilkan output yang ini. Jadi nanti ada si out daftar anggota yang pertama itu, lalu di sini ada for data anggota itu menjadi pointer ke anggota yang mengambil nilai dari daftar-daftar anggota tadi yang di bawah tadi in main. Nah, di sini tuh ada cout ID anggota. Nah, ini tuh nanti ngambil nilainya dari data anggota dari yang tadi ini, tapi ngambilnya dari yang tadi di atas kan udah di keatasin di yang private tadi. Nah, nanti mengambilnya dari situ. Nama juga sama dari data anggotanya ke get nama, alamatnya juga dari data anggota ke get alamat, nomor handphonenya juga dari data anggota ke get nomor handphone, dan emailnya juga sama. Mungkin sekian untuk penyampaian di menu yang pertama, yaitu uh, kelas anggota. Di sini kita juga punya while kalau misalnya membalik lagi ke menu. Oke, selanjutnya kita menuju ke menu yang kedua, yaitu menu tampilkan buku. Jika dipilih menu tampilkan buku, maka menghasilkan output seperti ini, yang dimana ini tuh nyambung ke kelas buku yang ada di atas. Jadi sama seperti sebelumnya, di classbook ini memiliki dua enkapsulasi juga, yaitu private dan public. Yang di private ini memiliki atribut integer kode buku, string judul, string genre, string penulis, string penerbit, integer tahun buku, integer denda, integer norak, dan boolean status dengan nilai awalnya true. Dan di public ini, di enkapsulasi public ini memiliki konstruktor buku dengan parameter integer kode buku, string judul, string genre, string penulis, string penerbit, integer tahun terbit, integer denda, yang dimana kita menggunakan dis lagi. Jadi dis kode buku yang ini sama dengan kode buku yang di atas, jadi nilai dimasukkan. Begitu juga dengan judul, genre, penulis, penerbit, tahun terbit, dan denda. Lalu di sini kita memiliki integer get kode buku yang jika parameter ini diisi nanti bakal mengembalikan nilai kode bukunya mengembalikan nilai get kode buku ini ke dalam kode buku yang ada di atas itu. Ini. Nah, begitu pula dengan get judul mengembalikan ke judul, get genre mengembalikan ke genre, get penulis mengembalikan ke penulis, get penerbit mengembalikan ke penerbit, get tahun terbit mengembalikan ke tahun terbit. Dan di sini ada boolean status yang jika memang statusnya ini ada dalam buku itu, berarti buku itu tersedia. Dan di sini ada integer get denda mengembalikan ke denda, integer get norak mengembalikan ke norak, dan ini ada void set norak. Jadi kenapa ini void? Karena nanti nilai dari noraknya ini, norak si bukunya ini masih bisa diubah-ubah sama admin. Begitu juga dengan void set denda dan void set status. Dan semua itu di inputnya di dalam sini, di dalam in main. Nah, di sini ada BK1 itu buku 1 di pointer ke buku, lalu dimasukkan dengan operator new buku, jadi data baru itu dimasukkan ke buku dengan parameter yang udah sesuai. Yang pertama itu kode buku, judul buku, genre, penulis, penerbit, tahun terbit, dan denda buku perharinya. Nah, jika sudah diisi setiap data dari BK1-nya ini, nanti di pushback dimasukkan ke daftar buku yang ada di atas tadi, yang ada di void tadi. Nah, di sini buat tampilkan buku yang akan menjadi outputnya ini, jadi langsung ke out daftar buku. Jadi buku ini di pointer oleh detail buku yang mengambil nilai dari daftar buku tadi. Jadi kode buku itu ngambil nilai dari get kode buku yang udah diinput di bawah in main tadi,
Judul buku ngambil nilai dari get judul, genre ngambil nilai dari get genre, penulis ngambil nilai dari get penulis, dan penerbit dari get penerbit, tahun terbit dari get tahun terbit, dan denda juga sama dari get denda. Mungkin sekian untuk penjelasan menu tampilkan buku. Kita ke menu yang selanjutnya, login lagi, kota 54321. Tadi sampai ditampilkan buku, sekarang lanjut ke tampilkan rak buku. Jika di sini jika inputnya dimasukin nomor 3 tampilkan rak buku, maka yang akan keluar itu detail tampilkan rak buku. Misalnya kita pencet, akan keluar seperti ini informasi rak buku, ada nomor rak buku, lokasi rak buku, sama kapasitas rak bukunya. Dan ini tuh nyambung ke kelas rak buku yang ada di atas. Nah, ini di kelas rak buku sama seperti kelas lainnya punya dua enkapsulasi juga. Yang pertama itu private dan yang kedua itu public, sama. Dan di private ini punya atribut yang pertama integer norak untuk menentukan nomor rak buku itu, terus string lokasi untuk menentukan lokasinya, integer kapasitas untuk menentukan kapasitas rak buku, dan integer kode buku untuk menentukan kode buku apa yang dimasukkan, sama string judul. Dan nanti mereka ini akan ada kalau misalnya dari si adminnya yang sebelumnya itu udah nge-input, jadi bakalan nongol. Oke, dilanjut di public. Untuk enkapsulasi public, kita punya konstruktor rak buku yang memiliki parameter integer kode buku, string judul, integer nomor rak, integer norak, string lokasi, integer kapasitas yang mengambil nilainya dari yang sama tuh, norak, lokasi, kapasitas. Lanjut di sini ada inisialisasi lagi sama seperti yang lainnya. Jadi nomor rak yang ada di private itu diambil dari nomor rak yang ada di public nilainya. Begitu juga dengan lokasi diambil dari lokasi, private kapasitas diambil dari public kapasitas, dan private kode buku juga diambil dari public kode buku. Begitu juga dengan yang judulnya. Lalu di sini kita punya integer get kode buku yang memiliki variabel konstanta agar nilainya tidak bisa diganti. Jadi dari getter kode buku ini, jika parameter diisi akan mengembalikan nilainya ke kode buku. Begitu juga dengan string get judul, jika parameternya diisi maka akan mengembalikan nilai ke judul. Begitu juga dengan get norak akan mengembalikan nilai ke norak jika parameter diisi. Begitu juga dengan get lokasi akan mengembalikan nilainya ke lokasi jika parameter get lokasinya diisi. Begitu juga dengan get kapasitas, jika diisi akan mengembalikan nilainya ke kapasitas. Misalnya contoh diisinya ada di bawah, di sini ada satu sampel yang untuk rak buku ini. Nah, jadi rak 1 ini buat variabel rak 1. Jadi rak 1 di pointer ke rak buku menggunakan operator new agar ditambahkan rak 1-nya ditambahkan ke rak buku ini dengan parameter yang sudah diisi sesuai sama tadi itu. Ada kode buku, ada nomor rak, ada lantai, ada judul, ada kapasitas buku juga. Dan jika sudah diisi semuanya, rak 1 ini, parameter ini di pushback atau dimasukkan ke daftar rak buku untuk menghasilkan outputnya. Nah, di sini jadi balik lagi, dimasukkan ke atas. Yang pertama diisi out daftar buku, baru habis itu uh, buku ini dimasukkan nilai dari detail buku yang nilainya itu diambil dari daftar buku. Jadi akan mana nah di sini salah, rak buku. Jadi rak buku ini diambil dari data rak buku yang nilainya itu diambil dari daftar rak buku, dan kemudian diisi out hal-hal yang pengen dikeluarkan seperti nomor rak buku, lokasi rak buku, kapasitas rak buku itu. Jadi terus dilanjut dengan buku di pointer dari detail buku lagi yang nilai diambil dari daftar buku. Ini untuk ngeluarin ngasih input nomor raknya, yang ini bisa dilakukan sama admin. Oke, mungkin sekian untuk rak buku. Oke, jadi kita ke menu yang selanjutnya, menu terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Di sini ada tambahkan transaksi peminjaman buku ya.
Jika inputnya sama dengan 4, maka akan menampilkan fungsi detail tanpa transaksi peminjaman buku. Oke, di anggotanya misalnya kita pakai dari anggota yang sudah terdaftar. Misalnya di sini ada kita pakai punya saya 119. Nah, akan ditampilkan fungsi ini. Nah, kita lihat dulu aja ininya runningnya gimana. Di sini ditampilin ID anggota saya sama nama saya. Lalu judul buku yang ingin dipinjamnya, misalnya kita pengen pinjam buku yang terakhir, Bicara Itu Ada Seninya, Bicara Itu Ada Seninya. Kita diminta untuk memasukkan tanggal peminjaman, misalnya hari ini kita pinjamnya tanggal 30 bulan 6 tahun 2023. Nah, akan keluar tanggal peminjaman kita ini 30 bulan 6 2023 dan batas peminjamannya 14 hari ke depan, tanggal 14 Juli 2023. Oke, denda buku per hari isi sesuai daftar buku kita minjem yang ini ya. Kita masukkan dendanya 7.000. Oke. Mohon dikembalikan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Lalu kita bedah ini pemrogramannya gimana. Jadi dari jika inputnya 4 masuk ke tambah transaksi peminjaman, itu tuh dia nyambungnya ke class class transaksi peminjaman. Jadi sama seperti yang lainnya, memiliki dua enkapsulasi yaitu private dan public. Di sini ada yang di private-nya ada string tanggal peminjaman ini untuk menentukan tanggal peminjaman yang ini menggunakan variabel menggunakan tipe data string, dan ini ada data anggota yang diambil dari class anggota dan detail buku yang diambil dari class buku. Dan di publiknya kita punya konstruktor transaksi peminjaman yang ada parameter string tanggal peminjaman, anggota yang diambil dari kelas data anggota yang diambil dari kelas anggota, dan detail buku yang diambil dari kelas buku, yang nilai-nilainya itu diambil dari ini tanggal peminjaman, data anggota, dan detail buku. Di sini juga ada inisialisasi yang dimana tanggal peminjaman yang ada di public ini sama dengan tanggal peminjaman yang di private, dan data anggota yang di public ini sama dengan data anggota yang di private, dan detail buku juga begitu. Di sini kita punya string get tanggal peminjaman. Jika peruntukannya itu jika parameter ini diisi, nilainya ini akan dimasukkan ke tanggal peminjaman yang di atas. Dan get data anggota, jika parameternya diisi, nilainya juga akan dimasukkan ke data anggota yang di atas. Begitu pula dengan detail buku. Kita lanjut ke fungsinya. Nah, di sini punya fungsi void tambah transaksi peminjaman. Di awal itu ada variabel integer tipe data integer dengan variabel ID anggota dan kode buku. Ini yang nantinya nilainya ini akan dimasukkan dari ini ID anggota akan dimasukkan ke dalam sini. Ini masih kosong. Jadi kita lihat lagi dari awal nih. Di pertama akan ada output tadi seperti tadi, si out ID anggota. Kita diminta untuk memasukkan ID anggota. Setelah dimasukkan tadi 119, maka akan diproses tuh di sini, dicek ada apa enggak data anggota ini, dari ID anggota ini dicek melalui data anggota, dicek ke class anggota. Jika tidak ada atau null pointer, maka anggotanya ini akan langsung diproses dan break. Jika tidak ada, langsung menunjukkan anggota tidak ditemukan. Tetapi jika data anggota tidak sama dengan nol atau tersedia atau ada, maka di sini akan ditampilkan nama anggotanya yang get namanya itu diambil dari data anggota ini. Jadi ditampilkan nama saya ini Ali Firmansyah. Baru di sini diisi out daftar buku tersedia, dan ditampilkan buku yang udah ada di function tampilkan buku itu yang tadi udah kita bahas. Nah, di sini ditampilkan buku-buku apa aja yang tersedia yang bisa dipinjam. Lalu di bawah muncul lagi judul buku yang ingin dipinjam gitu. Judul buku yang ingin dipinjam gitu. Ini sin.ignore ini fungsinya untuk menghapus inline atau mengabaikan inline agar si inputan kita ini bisa ada di sampingnya ini, samping si out sebelumnya. Oke.
Oke, di sini kita input bicara teori seni menggunakan getLine karena ini memiliki spasi, jadi harus menggunakan getLine. Oke, setelah dimasukkan buku yang judul yang ingin kita input, diproses nih sama dia melalui ini. Detail buku dicek ke kelas buku ada nggak, kalau misalnya nggak ada, sama langsung ke break. Setelah diproses ini langsung ke break, langsung menunjukkan output buku tidak ditemukan kalau misalnya judulnya salah. Tapi jika judulnya benar atau jika detail buku ini tidak sama dengan nol atau ada sesuai sama yang ada di kelas buku itu, maka akan diproses dulu nih, ini buku ini tersedia apa enggak, statusnya true apa enggak. Kalau misalnya ini sebelumnya udah dipinjam, maka akan menjadi false. Nah, karena misal ini true, maka akan lanjut ke masuk ke dalam transaksi peminjaman. Di sini kita diminta untuk menginput tanggal peminjaman kita dengan memasukkan hari, bulan, dan tahun. Oke, langsung di sini tanggal peminjamannya dimasukkan ke dalam string yang ini. Tanggal peminjaman udah kita input tadi 30 Juni 2023. Nah, maka dari itu kan bentuknya masih string, dan di sini tuh diproses lagi tuh hari bulan tahunnya dipisahin menggunakan operator sknaf ini dengan parameter yang udah dibagi-bagi nih. Tanggal peminjaman dot string itu dibagi-bagi lagi tuh, dipisah-pisahin jadi hari, bulan, dan tahun. Nah, lanjut di sini ada deklarasi batas peminjaman sama dengan hari plus 14, batas peminjamannya bulan, dan tanggal peminjamannya tahun. Jadi ini ini buat proses peminjamannya nanti. Jadi setelah dimasukkan hari tadi 30 langsung di plus 14, bulan langsung dimasukin ke bulan, dan tahun langsung dimasukin ke tahun. Jadi di sini ada pengkondisian juga, jika bulan peminjamannya itu bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, yang dimana mereka memiliki 31 hari, maka di sini dibikin ketentuan jika batas pinjamannya itu lebih dari 31, maka bulan pinjamannya itu akan ditambah, jadi berganti bulan. Misalnya kita seperti ini, kita minjam di Juli, dan Juli itu ketika ditambah 14 yang di atas itu kan, jadi kalau ditambah jadi 44 ya. Jadi sama sama ininya tuh dikurangin dikurangin 31 tahun agar sesuai dengan tanggal yang seharusnya gitu. Dan if bulan peminjaman lebih dari 12, misalnya kita pinjam di akhir bulan Desember gitu, nah tahun peminjamannya juga akan ditambah untuk ke tahun selanjutnya, dan bulan peminjamannya akan dikurangi 12 agar sesuai. Dan lagi ini ada pengkondisian jika batas peminjamannya lebih dari 30, ini untuk bulan-bulan yang di luar bulan ini nih. Jadi untuk 30 hari, jadi jika lebih dari 30 maka batas pinjamannya akan ditambah juga, bulan peminjamannya akan ditambah jadi ke bulan selanjutnya. Terus batas pinjamannya akan dikurangi 30 agar sesuai juga. Dan bulan peminjamannya, kalau misalnya bulan peminjamannya lebih dari 12, yang dimana berarti itu berganti tahun, maka akan tahun peminjamannya akan ditambah sama seperti tadi kondisinya, dan bulan peminjamannya akan dikurangi juga. Nah, lanjut ke string tanggal peminjaman ini. Nah, ini fungsinya ini untuk mengubah yang tadinya integer menjadi string. Nah, di sini harinya diubah menggunakan operator toString menjadi string. Begitu pula dengan bulannya, begitu pula dengan tahunnya, semuanya diubah menggunakan operator toString itu. Lalu batas peminjaman terakhirnya itu yang tadi setelah dikondisiin itu, setelah dioperasiin ini, diubah juga tuh menjadi string agar bisa dijadiin output. Nah, itu batas peminjamannya diubah menjadi string menggunakan operator toString, begitu juga bulan peminjamannya diubah menjadi string menggunakan operator toString, dan tanggal peminjamannya juga diubah menjadi string dengan operator toString. Nah, jika semuanya sudah dilakukan, di sini ada fungsi ini untuk menghapus buku tadi. Jadi buku bicara itu ada aslinya itu dihapus dari yang available yang di atas tadi. Ya kan dicek dulu tuh available apa enggak. Kalau misalnya udah dihapus jadi nggak available, jadi nggak bisa dipinjem. Jadi balik lagi yang ini ke buku sedang tidak tersedia. Nah, jadi buku bicara itu ada seninya itu dihapus menggunakan ini, sehingga bukunya udah tidak tersedia lagi untuk dipinjam. Nah, setelah semua itu dilakukan, lanjut ke transaksi peminjaman. Ini tuh untuk memasukkan transaksi kita barusan dimasukkan ke data transaksi peminjaman. Jadi transaksi ini dimasukkan ke transaksi peminjaman yang ada di kelas tadi.
Jadi new menggunakan operator new transaksi peminjaman yang dimasukin tuh parameternya untuk menjadi data tanggal peminjamannya sama siapa yang minjem sama buku apa yang dipinjem. Nah, kalau misalnya udah transaksinya itu di pushback, dimasukkan ke daftar transaksi peminjaman tadi. Jika sudah selesai, maka di output semua hasilnya tanggal peminjamannya ini dan batas peminjamannya juga ini di output. Dan setelah itu kita diminta untuk memasukkan denda buku perharinya sesuai dengan daftar buku yang kita pinjam tadi. Nah, ini kita dimasukkan dendanya. Nah, nanti dendanya ini ketika misalnya si peminjam ini mengembalikannya lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan terkena denda. Oke. Jadi dimasukin ke detail buku tadi set denda, nanti ada di data yang di adminnya itu. Lalu di terakhirnya ada peringatan-peringatan dengan output mohon dikembalikan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Dan detail buku yang ini tadi diubah statusnya menjadi false menjadi tidak tersedia. Oke, mungkin sekian untuk menu 4 itu. Tambahkan transaksi peminjaman buku. Oke, yang terakhir, kita bahas library apa aja sih yang digunakan dalam codingan kali ini. Kita menggunakan 5 library di sini. Di sini ada include IOStream, yaitu yang paling sering kita gunakan. Ini merupakan library input-output biasa yang fungsinya itu untuk menggunakan input-output yang banyak kita gunakan tadi nih, cout dan cin yang umumnya digunakan untuk ini tuh berasal dari library ini. Dan lain selanjutnya ada include string, itu library ini tuh berfungsi untuk memanipulasi string, mengubah tipe data lain menjadi string agar string ini mudah digunakan, itulah intinya. Dan vektor ini, include vektor ini berfungsi untuk menggunakan vektor. Jadi kayak tadi di transaksi peminjaman tadi kan kita banyak menggunakan vektor. Jadi itu tuh bisa digunakan kalau misalnya si library ini tuh dipakai. Jadi bisa panggil-panggilan dari class lain gitu vektor tadi tuh. Dan ini tuh include time ini untuk menentukan waktu, untuk memanipulasi waktu. Ini digunakan di transaksi peminjaman yang terakhir ini untuk menyesuaikan waktunya. Jadi untuk menentukan waktu ini ditambah dan dikurangin, jadi menggunakan library time. Dan di terakhir ini ada library algoritma. Ini fungsinya untuk menyesuaikan algoritma, jadi agar rapih jika pemanggilan class tuh sesuai algoritmanya sesuai dengan apa yang ada di class tersebut. Jadi dan terakhir ada using namespace std, ini untuk memudahkan kita agar tidak perlu menggunakan std itu di setiap barisnya. Oke, mungkin sekian untuk library-nya.